Melihat zaman ini, jujur seperti tawar hati. Dari tadi saya berdoa, tapi kok seperti rasa tawar itu ada. Ya, saya sampai bilang kepada Tuhan, kok tidak ada semangat-semangatnya ini Tuhan, ada apa ya? Karena secara hati dan pikiran saya semangat, tetapi tubuh saya dibuat berat. Ada apa ini Tuhan? Ya. Saya sampai seperti orang uring-uringan itu ya. Saya di kamar geser ke kiri, geser ke kanan, baca firman, sudah tutup lagi, buka lagi. Kenapa? Ada apa? Ya. Karena memang ini zaman ini sudah semakin susah ya. Elohim mencari dan mencari setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh, yang benar-benar berpadanan dan berpaut dengannya. Namun sulit ditemukan. Sementara hari-hari ini sudah semakin jahat ya. Ini apa yang terjadi di dalam dunia. Sekiranya saudara mengetahui ya, kita ini sudah diagendakan. Dunia ini sudah dirancangkan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Saya sampaikan kepada kita semua untuk membuka setiap clue yang telah mereka berikan kepada bumi. Siapa mereka yang saya sampaikan di sini? Mereka yang nantinya akan berdiri, bahkan sekarang sudah berdiri. Hanya ya, orang yang berhikmat yang mengetahuinya. Mereka sudah mulai memperlihatkan kuasa-kuasa mereka untuk benar-benar mengontrol hidup manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa mereka berkuasa atas bumi. Dan mereka adalah antek-antek daripada Lucifer itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya kita untuk berjaga-jaga. Setelah saya mendapat informasi-informasi ya, saya membuka satu file. Wow, jahat. Ternyata nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan 2016 ya. Itu karena Tuhan sudah tahu rancangan-rancangan daripada si jahat atas seluruh bumi ini. Mereka sudah merancangkan segala sesuatu. Elohim pernah berfirman, kalau saudara ingat ya, 2024 dan 2025 akan banyak bencana-bencana yang akan terjadi. Dan ini kita lihat semakin banyak ya. Dan kalau kita sadari, apakah bencana ini murni alam? Atau bahkan ada tangan-tangan di dalamnya yang menjadikan segala sesuatu dikacaukan ya. Kita tidak bisa terlalu pendek untuk berpikir. Iblis pun bisa melakukan segala sesuatu di dalam bumi ini ya. Hanya satu saja yang Tuhan tidak akan izinkan, Elohim tidak akan izinkan, bagaimana mereka akan sukses untuk membuat gambaran khaliknya Hamasia. Ini tidak akan Tuhan izinkan. Dan pencapaian mereka akan sampai ke sana. Makanya mereka menciptakan manusia-manusia ya. Segala sesuatu bisa mereka kontrol ya. Lihat yang terjadi, gempa di Turki ya. Tsunami di Aceh. Di data itu semua sudah ada. Saya kaget waktu melihat itu semua. Dan saya hubungkan dengan nubuatan-nubuatan yang Elohim sampaikan. Karena Tuhan tahu mereka akan melakukannya. Lihat iklim sekarang. Dikatakan pancaroba. Apakah Elohim menciptakan iklim pancaroba yang tidak menentu? Ya, tahun lalu iklim di sini bulan seperti ini sangat panas. Ya, karena biasanya itu iklimnya. Tetapi ini tahun ini ya, langit panas, tetapi awan-awan yang dekat menutupi ya. Dan saya katakan inilah awan buatan manusia.
Karena agenda mereka menciptakan dingin juga, bahkan ya menurunkan air dari atas ya. Apa bisa membuat hujan buatan? Bisa. Beberapa teknologi kan melakukan hal yang sama ya. Nah seperti ini Danau Toba. Ada kerjasama dengan satu perusahaan supaya Danau Toba itu tidak mengering 10 cm apa 5 cm. Karena itu berpengaruh kepada PLTA ya. Jadi kalau di saat sudah kering, oh mereka sudah langsung membuat hujan buatan ya. Kalau itu masih positif. Tapi bagaimana dengan hujan buatan yang sedang terjadi saat-saat ini ya, asam yang diturunkan ke bumi. Saudara harus melihat, saya tidak bisa sebut nama, kena spam saya nanti ya, kena spam ya. Ada pesawat-pesawat yang di udara yang mengeluarkan asap. Pernah nggak saudara bertanya itu apa? Anak-anak Elohim akan tahu hal-hal yang rahasia ini. Dan bagaimana kita harus mengetahuinya? Dan bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan akan hal itu? Itu pentingnya kita bersekutu, berdiam di kaki Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan jalan untuk kita memperoleh segala informasi-informasi yang akan kita hubungkan dengan penggenapan daripada kitab suci ya. Kalau kita saudara menganggap sesuatu yang di atas itu yang berterbangan itu ya, kadang sampai satu hari ada berapa kali ya asapnya. Kalau kita menganggap itu hal biasa saja, oh salah ya. Ini ada yang bertanya, apakah mereka orang Indonesia? Mereka kumpulan-kumpulan dari orang-orang besar di dunia ya. Jadi kalau pesawat yang di udara yang mengeluarkan asap itu sudah ada banyak berdoa ya, karena di sanalah hujan-hujan asam itu juga terjadi, diturunkan ke bumi. Makanya akan terjadi apa? Gagal panen ya, sakit penyakit. Jangan saudara pikir ya virus-virus itu menular karena bersentuhan tangan, tidak ya. Menular karena hembusan napas atau bersin, tidak ya. Bahkan itu dari udara ditaburkan semuanya. Tetapi ini sudah agenda daripada mereka, yang mereka telah tuliskan bahkan dari tahun 1500. Jadi segala bencana-bencana bisa terjadi di mana-mana. Makanya saudara terkasih, tonton ya. Walau itu kartun The Simpsons, itu bagian daripada mereka. Sebenarnya di sana mereka sudah bukakan apa-apa saja kelak yang akan terjadi ya. Bahkan banyak hal-hal yang membuat kita tercengang ya. Jadi banyak mengatakan ramalan The Simpsons. Sebenarnya bukan ramalan, tetapi ya agenda mereka akan hari yang akan datang ya. Jadi di saat saudara menonton itu, saudara akan mengerti apa yang sedang terjadi di bumi saat ini. Mereka akan mencemari makanan dan minuman, dan mereka pun akan menciptakan sampar, sakit penyakit, dan kelaparan. Nah, kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan telah mencatat ya, kalau ini akan terjadi. Makanya anak-anak Elohim miliki hikmat ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu Amsal berapa ya? Tadi Amsal 1 ayat 7 ya. Ini sebenarnya ayat yang Elohim berikan tadi. Tuhan, apa hubungannya hal rahasia ini dengan takut akan Tuhan ya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat itu adalah pengenalan, pemahaman kita, pengertian kita akan segala sesuatu. Dan di dalam hikmat itulah ada kebijaksanaan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan, maka inilah awal permulaan pengetahuan. Jadi kalau saudara takut akan Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, diam dalam hadiratnya, setia akan firman-Nya, maka percaya pengetahuan-pengetahuan seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara akan dibukakan bagi saudara ya. Kami juga secara akses ya.
mungkin tidak akan mengetahui ini semua. Namun karena kita selalu berdoa, Bapa tolong bukakan kepada kami hal-hal yang rahasia akan kerajaan-Mu, dan hal-hal yang rahasia yang tersembunyi di dalam bumi ini, agar kami bisa berjaga-jaga dan bersiap-siap. Makanya Tuhan tunjukkan jalan untuk membukakan, sehingga kita bisa mengetahui, bisa melihat keadaan zaman. Ya. Coba lihat di film The Simpsons. Target mereka itu ya, manusia akan seperti ini. Semua di handphone. Benar enggak? Dan itu terjadi. Manusia sudah lebih mencintai ini. Sudah lebih intim dengan ini. Yang sesungguhnya itu adalah agenda, salah satu agenda mereka. Coba, Android ini tahun berapa ada? Ya, 2000-an toh. Namun film itu ya, 1900-an sudah ada gambar gadget. Karena mereka sesungguhnya sudah menciptakan ini. Ya. Mereka sudah tahu apa-apa saja yang dikeluarkan. Satu persatu itu dikeluarkan ya. Dari yang 2G, 3G, 4G, 5G, ya, 6G, sampai akhirnya 6G. 6G udah selesai, nggak ada lagi 7G. Ya, angka 7 itu angka dari Bapak Elohim. Ya, angka 6 ini yang mereka pertahankan. Ya, angka 666. Jadi di 6G. Apakah sebenarnya 6G itu sudah berdiri? Nanti saya akan bukakan juga ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di saat kita intim kepada Tuhan, maka hikmat-hikmat pengetahuan akan Tuhan berikan bagi kita. Karena itu adalah salah satu daripada karunia. Karunia yang pertama berkata-kata dengan hikmat, karunia yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Nah, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Di saat pengetahuan itu kita peroleh, hikmat itu kita peroleh, apa yang dilakukan oleh orang bodoh? Ya, menghina. Sama seperti apa yang kami kerjakan sekarang ini. Tuhan memberikan kami hikmat untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk kelangsungan, menjauhkan diri dari perkotaan. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan, bahkan perintah yang Elohim berikan. Tetapi banyak orang mengatakan, ya, orang bodoh menghina hikmat dan didikan yang Elohim berikan, ya. Tapi bagi kami it's okay, ya. Karena apa? Kebenaran tidak akan dimengerti. Perkara roh tidak akan dimengerti oleh orang-orang dunia. Karena perkara roh hanya dimengerti oleh orang-orang rohani, ya. Jadi apa yang saya sebutkan tadi ini telah terjadi. Coba kalau saudara mengingat ya, di zaman COVID-19, pesawat-pesawat yang saya sebutkan tadi itu banyak, ya. Ini saja sebelum saya ibadah, saya melihat dia di luar sana, di atas langit sana, ya, yang sering disebut chemtrail, ya. Nah, ini mau ibadah tadi, masih sempat-sempat, ya. Dan beberapa hari lalu kami ada di pinggir Danau Toba, ya. Jadi keliling, asli keliling ini 5 garis bertingkat, ya, 5 garis langsung, ya. Baru di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Saya katakan itu masih pagi-pagi loh, masih jam 6:30 pagi. Saya katakan, oh ini dahsyat. Karena rencana mereka untuk pandemi selanjutnya itu tidak akan diundur lagi, ya. Jadi hari liburan ini kesempatan nantinya untuk menciptakan penyakit yang baru, ya. Ini di hari libur. Nah, makanya bagi setiap kita yang keluar kota atau keluar rumah, jaga kesehatan, ya. Apalagi imun kita yang lemah, maka virus-virus yang ditaburkan itu akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sesungguhnya tubuh kita ini di saat memakan pil yang katanya pil muzarab, ya, saya tidak bisa sebutkan, ya.
Biasanya ini dipasangkan dengan beberapa obat-obatan. Ternyata itu tidak menyembuhkan penyakit yang ada. Penyakit yang di dalam tubuh kita itu tidak akan hilang dengan kita memakan satu pil itu saja, ya. Dan sebenarnya setiap kita pergi berobat demam saja dikasih itu. Kalau demam sudah lebih dari 3 hari pasti dikasih, ya. Wow, ada apa ini? Jadi di dalam tubuh kita ini sudah disusup yang namanya sesuatu yang melemahkan imun, ya. Jadi oleh karena itu jaga imun tubuhmu supaya sampar sakit penyakit yang akan terjadi, ya, jauh daripadamu. Karena di saat sampar itu sangat besar dan memenuhi bumi, ya, maut pun akan lari. Saya pernah sampaikan kepada kita tahun 2021. Elohim berfirman, akan ada hari tahun-tahun berikutnya engkau akan mendengar akan banyak orang-orang yang meninggal. Oleh karena apa? Mereka katakan serangan jantung, cancer dan lain sebagainya. Itu Elohim yang menyampaikan. Dan sekarang kita lihat tidak? Semuanya itu kita lihat, ya. Jadi dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang menuju kebinasaan. Rancangan-rancangan mereka untuk depopulasi akan mereka lakukan, ya. Makanya persiapkan hidupmu sebelum semuanya itu terjadi, ya. Supaya apa? Kita tidak mati konyol, tetapi mempersiapkan hidup akan apapun yang ada di hadapan kita, ya. Ini tadi ada nubuatan yang Tuhan berikan, ya, supaya kita berjaga-jaga. Jakarta harus berdoa. Kembali lagi Tuhan ingatkan, ya. Kalau disebut Jakarta, ini dan sekitarnya, ya, Jabodetabek semua, ya. Jawa, Bali, jauhi. Itu firman Elohim, ya. Jangan menganggap rendah nubuatan. Jaminan keselamatanmu hanya di dalam aku, kata Tuhan. Melakukan firmanku hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Waktu Tuhan menyampaikan ini tadi, saya berikan gambaran-gambaran akan dunia ini yang sudah akan binasa, ya. Kita akan mendengar gempa bumi di mana-mana, banjir di mana-mana, badai di mana-mana akan kita dengar. Tetapi tadi ada yang Tuhan sampaikan, hanya ini seperti sedikit, ya. Elohim langsung terdiam, tidak melanjutkan lagi. Tapi mungkin besok Tuhan akan membuka apa sih artinya ini. Tuhan katakan jantung bumi, dan ini berbicara Indonesia, ya. Waktu Tuhan berfirman jantung bumi, saya sampai searching Google, apa benar Indonesia ini jantung bumi? Dan ternyata benar, ya. Jantung bumi adalah Indonesia dan tepatnya letaknya di Aceh. Nah, ada apa? Jadi ini, dari kalimat ini saya langsung dapat hikmat tadi. Ini salah satu wilayah, ya, yang akan dipertahankan walau terjadi bencana segala macam, ya. Kalaupun terjadi gempa, kalaupun terjadi sesuatu. Tapi ini wilayah yang sesungguhnya kalau kesusahan sudah terjadi, sempat terjadi bencana besar di sini, selesailah, karena ini adalah jantung bumi, ya. Tuhan juga berfirman, kabar berita akan semakin besar. Bencana alam terjadi di seluruh penjuru bumi. Aku berfirman, Bait suci yang kudus, yang kunantikan berdiri itu, yang akan memanggil, yang akan berseru-seru untuk memanggilku. Aku, sorga berfirman, mendengar seruan bait suci yang kudus, aku akan datang. Seluruh bumi telah penuh kebinasaan, sampaikanlah, kata Tuhan. Jadi Elohim memberi gambaran, ini bumi ini sudah kacau balau, ya. Sudah kacau balau. Tinggal kita menunggu waktunya, menunggu waktu yang tepat. Sampai kapan Elohim akan datang? Perang akan terjadi semakin besar. Sudah dimulai, sudah.
tetapi akan terjadi semakin besar. Nah, mendengar semua itu, apa yang pantas kita lakukan? Tadi Elohim berfirman supaya kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19. Di sini mengajari kita supaya kita mengerti tubuh kita ini milik siapa. Supaya kita memberikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Elohim, ya. Sebelumnya saya akan baca dulu tentang KTP digital, ya. Itu tujuannya untuk apa? Supaya saudara memahami, ya. Ini pendataan sedang dikerjakan, ya. Kembali pilihan kepada saudara. Sorga atau kenikmatan bumi. Saya tidak katakan surga dunia, ya. Sorga atau hidup kekal atau kenikmatanmu di bumi. Ini titiknya, ya. Dan ternyata di kartu identitas digital itu ada sangkut pautnya dengan berbagai hal, ya. Ada 9 layanan prioritas yang akan tersedia pada aplikasi itu, karena segala sesuatunya nanti serba digital, ya. Nah, yakni kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online. Yang membuat saya tertarik di sini, transaksi keuangan. Tadinya saya pikir itu hanya sebatas kartu identitas. Ternyata di dalamnya lengkap dan komplit semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Jadi saran saya bagi kita semuanya, ya, pilih hidup kekal atau aksesmu berjalan lancar di bumi. Engkau bisa transaksi, engkau bisa membeli dan menjual, engkau bisa ke rumah sakit, engkau bisa kemana-mana. Tetapi tertutup bagimu untuk masuk surga, karena dunialah yang telah menjadi bagianmu. Saya kaget waktu baca ini. Saya katakan, wow, sudah di depan mata. Ya, jadi kalau kita belum memahami, belum mengerti, ya, maka kita akan terlibat. Makanya dikatakan umat Tuhan binasa karena tidak berpengertian, tidak berpengetahuan, tidak mengenal Elohim. Sebab sungguh tanda bilangan itu dengan hikmat dan bijaksanalah kita akan mengenalinya. Kita akan bisa menghitung tanda bilangan itu 6, 6, 6. Ya. Jadi ini ternyata kartu identitas ini yang berbau digital ini sudah mencakup transaksi keuangan. Tadinya saya pernah berpikir, bahkan berkata kepada saudara, jikalau itu sudah didata, sudah stop. Karena itu nantinya yang akan menuju untuk membuat ATM, ya. Karena kalau kita membuka ATM kan harus pakai kartu identitas. Namun ini sudah komplit semua di dalam, berarti sudah, ya. Jadi itu hanyalah berupa aplikasi. Kita tidak akan memegang fisiknya lagi, ya. Tidak akan ada lagi fisik yang kita pegang nantinya. Semua serba digital. Makanya dikatakan tanda itu di dahi dan di lengan. Itu menyatu dengan kita. Tidak dikatakan tanda itu nanti ditaruhkan, dimasukkan ke dahi atau dimasukkan ke lengan. Yaitu mungkin media-media perkembangan teknologi. Tetapi intinya tanda di dahi dan di tangan adalah pola hidup mereka, ya. Itu yang akan mengatur hidup mereka, ya. Firman Tuhan
dikatakan segala ketetapan, peraturan, perintah, ya, hukum Tuhan, itulah yang menjadi tanda di dahi dan di tangan kita. Itulah yang menjadi tanda atau pola hidup kita. Nah, di akhir zaman ini yang akan menjadi tanda, ya, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Saya terkejut dengan ini, dan ini ditargetkan, ya, akan dilaksanakan sampai September 2024, yang tadinya target mereka hanya sampai bulan April atau Mei. Memang saya sudah mendengar mulai dari tahun lalu itu sudah didata, ya. Banyak orang yang bilang sama saya, memang gimana Bu kita terima? Oh, jangan, saya bilang, ya. Jadi sudah di depan mata, sudah sangat dekat, saudara terkasih, sudah sangat dekat, ya. Oleh karena itu engkau yang mendengarkan hari ini, ingat, ini, ya, ini ada hubungannya dengan transaksi keuangan yang dikatakan, ya, kartu identitas digital itu ternyata semua di dalamnya ada aplikasi, ya. Kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, dan SIM online. Lengkap semua di dalam. Inilah yang dikatakan, ya, yang tidak menerima, yang tidak tunduk kepada patung itu akan dibunuh. Jadi ke-9 layanan ini akan ditutup bagi orang yang tidak menerima tanda bilangan itu. Ke-9 layanan ini, ya, akan ditutup, diberhentikan bagi orang yang tidak mengakses datanya dalam digital. Jadi sudah di depan mata. Tugas saya pun selesai untuk menyampaikan kepada saudara. Nah, oleh karena itu, berikan hidupmu, tubuhmu hanya kepada Elohim. Sebab tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Elohim. Oleh karena itu, ya, serahkan semuanya, kembalikan semuanya hanya kepada Elohim. Kita baca 1 Korintus pasal ke-16, ke-6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Jadi jangan pernah menerima tanda bilangan apapun di dalam engkau. Karena setiap orang yang sudah menerima tanda bilangan itu, maka akan tertutup semua akses, ya, tertutup. Karena itu Tuhan berfirman bagimu, pergilah, siapkan lahan-lahan bagimu untuk melanjutkan kehidupanmu sembari kita menantikan kedatangan Elohim. Jadi sudah. Maka tadi kok ini seperti tawar, Tuhan, ada apa Tuhan? Elohim berfirman, sedikit, hanya sedikit yang akan selamat dari zaman ini. Hanya sedikit, dan bahkan sangat sedikit, ya. Karena ini masanya aniaya dan siksa berat akan diderita oleh orang-orang yang bersaksi di dalam nama Elohim. Dan ini juga masanya penyesatan-penyesatan semakin besar terjadi di seluruh penjuru bumi. Kacau balau memenuhi bumi. Banyak orang bertengkar, berdebat oleh segala sesuatunya. Ini tidak masanya lagi untuk hal itu. Masanya engkau harus mengenali situasi zaman ini. Engkau akan didesak. Engkau akan dipaksa oleh karena keadaanmu untuk tunduk kepada patung itu, untuk tunduk kepada tanda bilangan itu. Yang dimana patung itu berbicara dan bernyawa. Itu berbicara sistem atau peraturan yang telah dibuat oleh mereka. Yang saya sebutkan tadi. Jadi kita dikontrol oleh mereka sepenuhnya.
Seluruh dunia ini telah dikontrol oleh mereka. Apa-apa saja ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diterapkan di setiap negara bersumber daripada mereka. Jahat, ya. Jahat. Ini ada pertanyaan. Ya, benar. Tidak akan dipakai lagi. Bahkan ini rencana mereka yang akan mereka lakukan tahun 2025. Itu perencanaan mereka, ya, yang disampaikan. Saudara bisa buka videonya atau nanti kami ada waktu saya akan upload videonya Pak Komjen Dharma Pongrekun, ya. Karena beliau kan tahu semua. Ya. Jadi uang kertas tidak akan berlaku lagi. Uang tunai tidak akan berlaku lagi. Semua digital, tapi ingat, ya. Inilah tanda bilangan itu, penyatuan mata uang. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi dolar. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi rupiah. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi euro. Ya, yang ada kan protes. Ya, negara lain pasti protes kalau mata uang disatukan menjadi bangsa lain. Tetapi penyatuan itu harus tetap terjadi melalui apa? Digital. Jadi tidak ada waktu lagi, saudara terkasih. Ini sudah sangat tipis. Jangan abaikan nubuatan, percayalah. Percaya hari itu. Berdoa untuk 2027. Kenapa saya katakan bukan hanya saya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan akan 2027, banyak hamba-hamba Tuhan, ya. Dan paling ngerinya ternyata di film The Simpsons mereka telah memprediksi 2027. Tidak memprediksi, ya, saya katakan tidak prediksi. Mereka telah merancangkan kesusahan. Jadi saya hubungkan saja dengan nubuatan yang Tuhan sampaikan. 2027 masa susah akan kita hadapi, ya. Jadi berjaga-jaga, berjuang. Berjuang. Saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan kepada saudara, ada lahan, tanami tanam-tanaman. Selagi uang masih bisa saudara pakai, selagi digital ini masih di cancel, ya. Dan saya tetap berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, sampai kami benar-benar paham dulu ilmu pertanian ini, sampai kami benar-benar lengkap dulu segala peralatan. Saya tetap berdoa seperti itu. Karena banyak info-info yang telah masuk ke telinga kami, ya, dan yang telah kami peroleh. Kalau memang ini program daripada pemerintah yang akan dilakukan, ya, direncanakan 2025. Nah, jadi berdoa supaya itu digagalkan. Tetapi kalau gagal, tidak akan mungkin gagal. Kenapa? Karena itu penggenapan dari kitab Wahyu. Namun berdoa kalau engkau belum siap supaya itu diundur-undur. Ini saja saya minta diundur, ya. Karena saya lihat tanaman, oh belum ada ilmu saya ini Tuhan. Hanya nanam singkong tumbuh, iya, tapi buahnya kecil-kecil masih. Belum ada ilmu sepenuhnya. Saya memang meminta waktu bagi Tuhan, ya. Jadi ini sudah banyak, ya. Scan sudah banyak, ya. Scan di dahi, scan di lengan. Nah, Indonesia saja. Jadi kasih anugerah, saya katakan Indonesia ini lambat semuanya masuk. Karena ada sesuatu sebenarnya, ada keistimewaan sebenarnya kalau saudara-saudari, ya. Ini kita jantung bumi nih, ya. Satu, ya. Dan Elohim melihat bagaimana jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini, terlebih dengan budaya sopan santunnya, kita lebih sopan, ya. Karena kehidupan free itu di luar sana, Indonesia masih diikat dengan budaya, ya. Dengan budaya untuk bersilaturahmi. Itu satu nilai plus loh, ya. Masih ada kesopanan baik dalam hal berpakaian, ya. Kalau kita melihat kan lebih sopan orang-orang Indonesia daripada orang-orang luar sana dalam hal berpakaian tuh, ya. Tutur sapa, keramah tamahan, kan Indonesia terkenal dengan keramah tamahan. Jadi ini mungkin nilai plus yang Elohim lihat, ya. Di luar sana sudah banyak yang menerapkan, ya, scan di wajah. Saya banyak video itu, ya. Scan di tangan. Jadi kalau saudara masih bertanya, ya, Bu, belum dimasukkan ke dahi dan ke tangan.
Saya katakan scan itu di mana? Selalu di dahi dan di tangan. Dan kalau aplikasi itu sudah ada, ya, itu masuk ke gadget, ya, tanda itu di mana? Di tangan dan di dahi saudara. Dahi berbicara apa? Wajah kita ini, ya. Nah, dengan pegang handphone saja kita memakai tangan loh, ya. Dan yang melihat handphonenya dahi kita juga, ya. Banyak sebenarnya pengertian di tangan dan di dahi, sangat banyak, ya. Pengertian yang paling nyata itu kita menerima dengan akal sehat dan dengan tangan terbuka. Jadi firman Tuhan tanda di dahi dan di tangan, kita menerima dengan akal sehat dan tangan terbuka. Kita menjadi pelaku firman, ya. Nah, dan ini diplesetkan oleh si jahat. Mereka tetap menciplak tanda yang Elohim berikan. Tetap firman Tuhan itu harus menjadi tanda di dahi dan di tangan kita. Nah, ini tanda yang mereka buat. Mereka akan merusak gambar kalik Elohim dengan apa? Membuat tanda itu di dahi dan di tangan juga. Dengan apa? Penerimaan dengan akal sehat dan tangan terbuka. Jadi berjaga-jaga, ya. Jadi ingat, kartu identitas yang sedang didata ini ternyata di dalamnya transaksi keuangan. Tadinya saya pikir tidak ada transaksi keuangan, ternyata sudah, ya. Di dalamnya sudah ada transaksi keuangan. Ini sudah selesai. Stop, berhentikan. Ya, berhentikan. Nah, jangan biarkan namamu tercatat di bumi sebagai penentang daripada firman Elohim. Oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiranmu, ya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Jadi pemerintah-pemerintah ini siapa? Penguasa-penguasa ini siapa? Ini yang akan menjadi lawan kita nanti semua, ya, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Itu loh semua, ya. Berarti ada medianya. Jadi kita akan dianggap sebagai penentang. Oleh karena itulah anak-anak Elohim akan teraniaya, akan menghadapi siksaan berat menjelang kedatangan Elohim, ya. Nah, apa semua manusia akan mengalami siksaan berat? Tidak. Paling mereka nanti mengalami siksaan oleh karena apa, ya? Terjadinya depopulasi. Itu aja penyiksaan itu. Namun penyiksaan yang paling nyata itu adalah kepada anak-anak Elohim. Siksaan berat. Jadi kalau engkau ada di khotbah kemakmuran, saya katakan keluar dari khotbah kemakmuran itu, ya, yang menyatakan kita tidak akan mengalami derita, kita tidak akan mengalami aniaya, kita akan mengalami, ya. Bahkan kelaparan itu pun pedang akan menimpa. Ada kalanya, ya, orang-orang pun akan tertimpa. Tetapi kalaupun itu menimpa kita, tetaplah imanmu jangan pernah surut seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Jadi engkau dan saya adalah anak-anak Elohim. Kepada engkau dan saya Tuhan membukakan hal-hal yang rahasia akan kerajaannya dan hal-hal yang rahasia akan segala apa yang terjadi di bumi saat ini, ya. Jadi bersama-sama. Mungkin nanti saya akan kerjasama, saya akan minta iman, saya akan upload di YouTube ini video-video di Simpson, ya, yang dicuplik, yang merupakan prediksi mereka. Saya katakan bukan prediksi, tapi agenda mereka berikutnya, supaya saudara memahami. Karena kalau satu contoh semua videonya saudara tonton nggak ketemu, karena kan udah ribuan episode, ya. Nah, nanti saya akan buat episode-episode yang merupakan tanda-tanda, gambaran-gambaran yang terjadi. Saya saja menontonnya tercengang. Saya bilang, ya, di tim saya bilang ini bukan ramalan mereka, tapi ini adalah perbuatan mereka. Ya, merekalah yang ada di balik ini semua. Jadi saatnya kita harus berpengetahuan dalam itu semua. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal zaman ini, ya. Karena di saat kita mengenal zaman, maka kita akan bisa untuk bertindak. Kita bisa mengetahui apa yang pantas kita perbuat, apa yang tidak. Supaya kita bisa semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kalau terjadi satu contoh, ya, mereka merancangkan gempa bumi. Ini kan udah mereka rancangkan. Saudara kan sudah tahu apa itu yang dari
huruf H dia, ya. Nah, dari P di belakang. Nah, itu kan untuk apa? Nah, itu untuk membuat gempa bumi, bahkan tsunami. Dan di film kartun itu ada, ya. Jadi makanya jeli nanti kalau menonton videonya, jeli ya. Hanya videonya ini saya ambil dari orang-orang luar, jadi bahasanya tidak ada bahasa Indonesia. Sudahlah, sama-sama belajar kita. Aku pun kurang paham bahasa Inggris, jadi sama-sama kita searching biar ada tugas kita, ya kan. Ada juga dia yang bahasa Spanyol, jadi videonya itu bahasa Spanyol sama bahasa Inggris. Tapi dari video kita bisa tahu apa yang akan terjadi, ya. Ini sudah mereka catat. Mereka dengan belak-belakan itu mencatat, ya, kemenangan dari Presiden Amerika, baru apa yang akan terjadi di 2027, 2000 sekian, belak-belakan mereka. Dan memang terjadi, ya. Untuk file itu karena Zoom belum kita adakan, ya, saya belum bisa buka, ya. Nanti kalau ada Zoom saja saya bisa adakan, ya. Nah, kita akan usahakan secepatnya. Setelah nanti tenaga kelistrikan ini kita kelarkan dulu, baru kita akan ada Zoom. Nanti saya akan bukakan dan saudara pun akan tercengang dan kaget melihat agenda mereka yang sudah direncanakan dari tahun 1500. Jadi di file itu sudah ada, ya, tsunami di North Sumatera, baru apalagi sudah COVID-19 sudah direncanakan. Jadi virus Ebola, virus flu burung, bahkan dari Adam dan Hawa itu ada tulisannya. Wow, saya kaget melihat tulisan itu. Jadi saya tidak heran kalau sekarang air dibahas, karena itu rancangan mereka. Mereka akan masuk ke makanan dan ke minuman. Saya pesankan bagi kita, ya, makanan daging, ya, itu yang dijual, saran saya diberhentikan. Baik itu berupa sosis, berupa ham, berupa apapun, berhentikan. Ya, bagus beli dari pasar. Ya, beli dari pasar. Nah, karena mereka masuk ke sana. Karena di luar kan kebanyakan instan toh, ya. Jadi semua sudah dikemas-kemas. Nah, tetapi saya sarankan kita yang ada di Indonesia ini masih cukup lahan Tuhan sediakan untuk kita bercocok tanam. Nah, pergunakan itu untuk kelanjutan hidup ke depan, ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya ada lupa. Nanti ini Tuhan perintahkan saya puasa selama 7 hari, dan selama 7 hari ini juga saya akan standby bersama saudara. Jadi besok malam kita hadir lagi, Senin malam hadir, ya. Mungkin besok karena kami ada ibadah ibu-ibu, mungkin saya akan percepat ke siang, ya. Intinya tiap hari saya akan hadir, tiap hari lihat channel ini, ya. Apa nanti yang Tuhan pesankan tiap hari ada, karena di dalam setiap puasa Elohim pasti berfirman. Ingat, Jakarta banyak berdoa, tolong jangan anggap rendah, karena menyampaikan ini pun bahkan tubuh saya serasa besar sekali, ya. Tolong jangan diabaikan, ya. Sekiranya mungkin bahkan saya bisa sampaikan kepada saudara, ya, keluar, ya, jangan abaikan. Saya sedih menyampaikan ini karena apa? Keluarga saya pun banyak di sana. Tapi kalau memang sudah dinubuatkan, ya, karena mungkin mereka akan memasang alat di sana, ya. Kalau itu tidak alam, mungkin mereka juga sudah merancangkan salah satunya ini yang akan ditenggelamkan, ya. Jadi berdoa sekiranya mungkin Tuhan menolong, Elohim menolong wilayah saudara, ya. Jawa, Bali, bahkan Elohim berfirman jauhi Jawa, Bali, jauhi firman Elohim, ya. Nah, jadi mari saudara terkasih, ya. Dari semua pesan-pesan yang Elohim sampaikan, apa hikmat yang kita dapatkan? Semua ini memang akan terjadi
bencana-bencana besar itu akan terjadi di mana-mana, ya. Kelaparan, sampar, ya, atau sakit penyakit akan terjadi di mana-mana. Tetapi kuncinya, semua itu bukan hal yang harus kita takutkan, ya. Takutlah di saat engkau tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja. Nah, kalaupun itu terjadi bahkan menimpamu hari ini, ingatlah untuk selalu berjaga-jaga dan bersiap-siap, supaya jikalau memang pedang itu akan menimpamu atau bencana-bencana akan menimpamu dan engkau mati di dalamnya, ingatlah kalau di dalam kematian jasmanimu itu rohmu benar-benar hidup, karena engkau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan selama engkau berada di dalam bumi ini. Firman Tuhan tadi, melakukan firman-Ku, hanya itu yang bisa dilakukan oleh umat-Ku. Rancangan mereka besar, kuasa mereka besar atas bumi. Sebab di Wahyu juga dicatat, ya, iblis berkuasa atas bumi ini. Tuhan tahu mereka bisa melakukan itu semua hanya karena kebencian, keirian hati mereka, karena mereka telah dipenuhi oleh Lucifer, ya. Manusia yang akan tetap dipakainya untuk membinasakan umat manusia. Dan Tuhan tahu rancangan-rancangan mereka akan dilakukan di seluruh bumi dan akan terjadi, ya. Karena itu juga penggenapan daripada kitab Wahyu, karena dunia ini akan digulung, dunia ini akan selesai, ya. Namun bagaimana selesainya? Kita tinggal melihat. Intinya, sekalipun dunia selesai, hidup kita pun selesai di bumi, namun kita bisa masuk ke dalam kemuliaan Elohim dengan apa? Melakukan firman-Ku, kata Tuhan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh umat-Ku. Saya baca sekali lagi. Kabar berita akan semakin besar, bencana alam terjadi di seluruh penjuru bumi. Aku berfirman, bait suci yang kudus, yang ku nantikan berdiri itu yang akan memanggil. Bait suci yang kudus itu berbicara apa? Tubuh kita, hidup kita. Ini yang Tuhan kehendaki berdiri di seluruh bumi ini, ya. Yang mempersembahkan emas murni, yaitu hati yang tidak pernah berubah-ubah. Di saat kesusahan kesesakan melanda, di sanalah bait suci akan memanggil nama Elohim. Di sana Elohim melihat Yerusalem pun lemah dengan segala tekanan-tekanan yang terjadi oleh karena sistem dan peraturan, ya. Maka di sana Elohim yang akan bertindak dan dia akan datang, ya. Oke, ini ada pertanyaan mungkin bisa saya jawab, ya, mumpung muncul, ya. Untuk lahan yang dipakai untuk berkebun, bukankah dikenakan pajak bumi dan mengunci transaksi? Ya, memang akan dikenakan, ya. Tetapi coba kita lihat segala sistem, ya. Bahkan kalau memang kita jauh di pelosok, ya, minta perlindungan daripada Elohim. Itu saja, percaya perlindungannya, ya. Ini saja tanah ini sekarang lagi didata untuk disertifikat. Tapi saya bilang sama Tuhan, Bapa, Engkau yang perintahkan, Engkau yang berdaulat, ya. Engkau yang berdaulat. Nah, jadi bagaimana ke depan? Elohimlah. Karena tinggal kita berdoa. Dengan kesesakan di bumi, maka dia akan mendengar Yerusalem memanggil namanya dan dia akan datang. Dan saya hanya memiliki iman, karena di mana tempat di bumi ini yang tidak akan dipajak? Semua dipajak, ya. Ini saja kami sudah jauh di pelosok dipajak, ya. Tetapi saya hanya percaya perlindungan, penyertaan Elohim nyata. Itu saja, ya, iman saya. Nah, bagaimana nanti Tuhan yang akan menolong, ya. Nah, jadi kalau masalah bayar pajak, karena saya pernah berpikiran ke sana, Bu, ya. Oh Tuhan, apa bisa ini bayar pajak nih langsung 10 tahun, 20 tahun? Sampai saya tanya orang-orang pajak, bisa enggak? Enggak bisa, Bu. Ya sudahlah, berarti karya Tuhan yang akan bekerjakan itu aja. Ya, jangan khawatir dan jangan takut, ya. Intinya keluar saja dulu. Ya, keluar saja dulu. Karena bukan hanya perkara pajak yang kita susahkan, perkara bagaimana kita akan berkelanjutan hidup, ya. Di kota air dibeli,
Itu pokoknya air, ya. Air diberi, bagaimana engkau hidup tanpa air itu? Sementara kalau kita masuk ke pedusunan, ke pedesaan, ya, nah kan ada air toh, ada sungai mengalir. Nah itu, jadi masih bisa kita minum. Nah, oke. Oke, untuk besok siang saya belum bisa pastikan jam berapa. Intinya saya akan live. Apakah nanti siang atau sore saya akan live, karena saya harus tahan, ya. Saya kena tegur saudara. Saya ditegur karena Tuhan katakan, anakku, bukankah ini saatnya bagimu untuk menyerukan kebenaran kepada seluruh umatku. Oh iya, hampir lupa, ada satu lagi, ya. Nah, orang kan bertanya, seperti apa 5G dan 6G, ya. 5G sudah berdiri. Jangan bangga dengan handphone atau gadgetmu yang super duper canggih, ya. Jangan bangga. Ini handphone saya baru rusak, ya. Saya harus beli handphone. Dan saya seperti orang kuno di saat saya harus membeli handphone, karena saya cari yang 4G. Kan udah susah cari 4G sekarang, yang ada 5G. Tetapi tahukah saudara efek daripada 5G? Terlebih kepada saudara yang telah pernah menerima, ya. Jadi sebenarnya setiap orang yang telah menerima suntikan itu, saya katakan seperti tower-tower yang berdiri, ya, yang saling menerima gelombang-gelombang. Jadi tubuhmu akan menerima gelombang panas. Karena itu akan menjadi satu partikel dalam tubuh yang akan menyatu seperti magnet, ya, yang akan menerima gelombang panas dan menciptakan panas dalam tubuh yang akan merongrong sel darah saudara, ya. Makanya saya katakan jaga kesehatan, ya. Harus pola hidup sehat, jangan serakah, ya. Jangan makan hanya untuk enaknya saja. Pola hidup sehat kan makan gak enak tuh, ya. Karena yang membuat makanan enak apa? MSG, micin. Jadi saya katakan kalau engkau sudah menerima cairan itu dan pola hidupmu atau makananmu harus mempergunakan si micin ini, maka percaya saudara hanya memperpendek usia. Karena itu adalah nutrisinya, ya. Sehingga dia akan semakin strong di dalam tubuhmu dengan zat-zat kimia yang engkau masukkan. Makanya harus yang alami yang masuk ke dalam tubuhmu, ya. Cukuplah garam dalam masakanmu saja, bahkan gula yang dengan proses pengkristalisasian jangan masuk, ya. Jadi hanya masuk rempah-rempah saja, ya. Nah, si 5G ini mengeluarkan gelombang panas 20 kHz, 20, ya. Nah, jadi satu unit handphone, ya. Satu unit handphone 20 gelombangnya. Ada satu senjata di Amerika untuk membubarkan, satu contoh pendemo, ya, untuk membubarkan kerumunan-kerumunan lah, ya. Mereka akan memakai senjata dengan gelombang panas. Dan gelombang panasnya itu hanya berapa? 900 kHz. Nah, bayangkan kalau di mall ada berapa unit handphone yang aktif. Sudah berapa puluh ribu gelombang yang disedot oleh tubuhmu. Makanya saya tidak heran, ya, banyak orang mati serangan jantung, asam lambung, cancer, HIV AIDS, segala macam, ya. Nah, itu semua karena apa? Efek-efek yang timbul daripada sesuatu yang kau masukkan ke dalam tubuhmu yang engkau tidak pelajari. Itu adalah kekonyolan, ya. Dan kekonyolanmu jangan terulang. Sekalipun mereka mengatakan, oh ini cairan untuk mencegah penyakit ini dan penyakit itu, stop. Naikkan imun tubuhmu dengan apa? Banyak minum rempah-rempah, ya. Banyak makan sayur. Gitu. Cukup tidur. Itu untuk menaikkan imun tubuhmu, bukan dengan cairan-cairan itu, pembodohan itu, ya. Jadi saya tidak heran dengan
banyaknya orang yang tiba-tiba mati. Karena apa? Gelombang panas itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan ini ternyata sudah banyak terjadi di beberapa negara. Dan saya mengingat Tuhan, waktu Dia berfirman, anakku, engkau akan mendengar akan banyak orang yang meninggal. Dan mereka mengatakan itu serangan jantung. Banyak loh, sangat banyak ya. Setiap hari saya harus melihat di handphone ya, matinya asam lambung, matinya karena jantung, segala macam. Oh, tiap hari ya. Dan ini depopulasi ya. Bayangkan kalau satu desa ya, Noel yang kasih ilustrasi tadi malam ini, satu desa satu hari satu orang saja lah dulu ya, atau satu minggu ya Noel ya, satu hari satu orang, satu minggu berapa orang. Nah di Indonesia ada berapa desa, jadi satu hari itu atau satu bulan itu sudah berapa orang yang meninggal. Sukses apanya yang sukses? Depopulasinya ya. Dan itu matinya perlahan-lahan, tidak ngeri kelihatan, karena seolah-olah mati karena sakit penyakit. Padahal karena apa? Ya, karena proyek mereka yang diterapkan akan seluruh bumi. Ya. Nah, jadi jangan bangga dengan gadgetmu yang canggih. 5G itu hanya mempercepat proses panas dalam tubuhmu, sedangkan 4G saja saya yang tidak menerima cairan itu ya, pening kepala saya ya. Nah, pening kepala saya, bahkan ini mata saya ganti jadi kanan lagi yang cipit, kemarin kiri yang cipit, sekarang kanan yang cipit ya. Kalau saya pegang handphone di kanan, kemarin kalau saya pegang handphone di kiri karena mata kiri yang cipit sakit. Ini sekarang karena di kanan, saya pegang di kanan sakit kalau aktif saja wifi-nya. Jadi keras radiasinya. Nah, dan jangan bangga dengan kemajuan-kemajuan teknologi ya. Si bintang Ling itu loh ya, maaf saya tidak bisa sebut namanya, tapi cukup saudara terjemahkan saja. Bintang Ling yang sekarang dipakai sebagai satelit ya, itu sebenarnya apa? Saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan apakah ini baik ya? Karena ini kan mau kiamat internet loh. Ini kita mau kiamat internet, listrik juga sudah mulai pemadaman. Orang antri biasanya di loket apa, list pembayaran listrik atau apa dulu ya. Sekarang ya beberapa wilayah di Sumatera ini ya luar biasa ya. Itu pemadaman listrik sampai orang berbondong-bondong antri beli apa? Genset. Ya, keren ya. Beli genset mereka itu antri, ada apa? Dan ini pun sudah ada di agendanya ya, tonton lagi kembali kartun itu ada di sana. Dan kiamat internet pun sudah ada di sana, supaya apa? Kita menerima si satelit ini ya. Dan ternyata Elohim membukakan, bukan apa yang saya pelajari karena saya tidak mempelajarikan hal itu ya. Elohim katakan, anakku, kalau itu akan mempengaruhi segala hidup manusia, bahkan iklim dipengaruhinya, bahkan tubuh kita akan dipengaruhinya. Sekarang coba lihat iklim ini, apalagi ini si dingin ini, dingin banget nih. Tahun lalu ini panasnya luar biasa, ini dinginnya luar biasa sampai alergi saya di mana-mana kumat ini, ya. Karena saya alergi dingin, jadi semua ini tubuh saya biduran, makanya dari tadi kadang saya garut sana garut sini, ya. Karena sebelum live tadi biduran ini semua. Itu imunnya kurang kuat itu, ya. Karena kemarin juga keluar kota kita itu tidak ada boosternya, ya. Karena di luar kota sudah masuk yang namanya penyedap. Nah, kena lagi. Nah, jadi Elohim sampaikan kalau itu akan berpengaruh kepada kesehatan, terlebih kepada tubuh-tubuh yang sudah menerima itu tadi. Ya, ternyata si satelit ini berbahaya. Bahkan bisa saya simpulkan, itulah yang akan menjadi 6G. Dan itu finalnya. Itu finalnya. Ya. Dan hebatnya dikatakan di Indonesia akan diperkenalkan, sudah dilakukan dulu, sudah ada dulu, ya. Makanya selagi masih bisa jaringan internet yang sekarang, saya akan hadir bersama-sama dengan saudara. Tapi kalau untuk memakai itu sepertinya hati ini tidak tergerak. Karena sama saja, ya. Saya sudah tahu itu akan membunuh tubuh manusia secara perlahan-lahan. Karena apa? Gelombangnya, radiasinya sangat keras. Sangat keras saudara terkasih ya. Saudara pernah lihat kalau tower berdiri ya, bahkan itu dilarang
rumah dekat dengan tower itu. Karena apa? Gelombang radiasinya itu sangat tinggi, benar? Ya. Dan gadget itu pun dilarang. Kalau satu contoh, kita pas charger itu kita dilarang kita pegang, ya. Bahkan ini kemarin ada yang komplain dengan gadget, ya. Kenapa sih, ya, bagian nuklir tidak menyelidiki? Ternyata, ya, setiap gadget itu radiasinya sangat tinggi. Kenapa diizinkan gadget itu ada dan dipakai di masyarakat, ya, yang seharusnya itu bagian dari tim nuklir untuk melihat apakah itu berbahaya bagi tubuh manusia atau tidak, dan ternyata berbahaya, ya. Nah, jadi banyak berdoa. Makanya tadi Elohim katakan, ya, melakukan firmanku hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Jadi sekarang walaupun engkau telah menerimanya, ya, udah terlanjur, ingat jangan konyol sekali lagi, ya, karena ini masih akan berjalan, masih ada lagi, ya. Segala apa yang kau masukkan ke dalam tubuhmu, karena ini adalah bait sucinya Elohim. Tadi dikatakan di dalam 1 Korintus itu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi tubuh kita ini adalah bait atau wadahnya Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oleh karena itu, ya, engkau harus memasukkan segala sesuatu ke tubuhmu ini yang benar-benar berguna, bermanfaat, berfaedah, ya. Jangan engkau memasukkan racun ke dalam tubuhmu. Jangan engkau memasukkan sesuatu yang merusak sel-sel darah yang murni yang Elohim berikan kepadamu. Makanya cek dia, ya. Makanan pun harus engkau cek kandungan-kandungan dari apa yang kau makan, ya. Kalau memang kandungannya berbahaya, stop, tahan seleramu. Jangan karena enaknya di lidah, di mulut saja engkau memakannya. Stop. Saya pernah bilang, kalau engkau memasukkan kimia ke dalam tubuhmu atau pengawet-pengawet ke dalam tubuhmu, ya, apa bedanya engkau dengan seorang perokok? Sementara seorang perokok engkau cela dengan luar biasa, engkau katakan engkau harus menguduskan bait suci. Saya mau bertanya kembali kepada saudara, apakah ada tertulis jangan merokok? Tidak ada. Tetapi perokok salah karena apa? Dia memasukkan sesuatu yang salah ke dalam tubuhnya, yang merusak paru-parunya, yang merusak tubuhnya. Dan engkau yang memasukkan bahan-bahan makanan yang mengandung kimia dalam tubuhmu, apa bedanya engkau dengan perokok tersebut? Karena dengan memasukkan bahan kimia ke dalam tubuhmu, maka apa yang rusak? Lambungmu rusak, ginjalmu pun rusak, hatimu pun rusak, livermu pun rusak, ya. Dan engkau yang memasukkan makanan berlebihan ke dalam tubuhmu, ya, karena ada orang, ya, makan berlebihan, maka engkau pun telah merusak pankreasmu. Apa bedanya, ya? Si perokok tadi hanya merusak paru-paru loh, ya. Sementara engkau yang memakan makanan yang memang tidak mengandung bahan-bahan sehat, yang mengandung bahan-bahan pengawet, engkau merusak beberapa organ di dalam tubuhmu. Benar? Jadi lebih parah mana? Engkau yang makan micin daripada mereka yang merokok. Engkau yang makan micin. Karena apa? Dirusak lambung, dirusak ginjal, dirusak liver, semua dirusak, ya. Dan di saat tubuh kita sakit, maka kita pun akan sulit untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Akan sulit. Beda loh. Tubuh kita yang sehat dengan tubuh kita yang sakit, kita menyembah, ada perbedaan, percaya, ya. Kita tidak bisa munafik, ya. Waktu saya sakit saya merasakan itu. Makanya, oh Tuhan berikan saya kesehatan. Karena di saat kita sehat itu, oh benar-benar plong memuji Tuhan, menyembah Elohim, ya. Jadi ingat, ya, saya sampaikan bagi saudara, jangan karena kecanggihan-kecanggihan teknologi atau supaya orang melihat, ya, kamera handphonemu bagus, ya. Nah, atau supaya orang melihat kamu punya handphone harga puluhan juta, ya, sehingga engkau merusak tubuhmu. Dengan apa? Gelombang panas itu tetap. Kan itu seperti magnet loh, ya. Jadi sudah bagus kamu punya handphone yang murah-murah seperti ini saja. Yang penting itu tidak terlalu merusak. Itu saja sudah merusak, ya. Nah, jadi berhati-hati. Jadi ingat, apapun yang kau kerjakan di zaman ini, ingat firman itu. Peperanganmu, peperangan sesungguhnya bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Jadi lihat,
Apa yang salah yang mereka terapkan, jangan kamu tunduk di dalamnya, ya. Jangan pakai alat. Hamba Tuhan kan banyak pakai alat, ya. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Lah, ayat yang satu dengan ayat yang lain sudah bertentangan ini. Sementara di sini peperangan yang sesungguhnya bukan melawan darah dan daging, tetapi pemerintah. Nggak dikatakan pemerintah di udara, ya. Pemerintah koma, ya, terpisah. Nah, jadi ada pengajaran kita harus tunduk kepada pemerintah, ya. Itu Roma 13 kalau nggak salah, ya. Sementara di situ katakan higher power, pemerintahan tertinggi. Ya, pemerintahan tertinggi itu siapa? Tuhan. Dan kita harus tunduk kepada pemerintah atau jabatan-jabatan yang dipercayakan, ya. Itu kalau sesuai dengan koridor firman Tuhan. Masalahnya, apakah yang kamu taati dan turuti? Mereka adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan, atau yang melakukan firman Tuhan, atau yang hidup oleh karena perintah Tuhan, atau sebaliknya. Pemerintah yang kamu taati tadi adalah tukang korupsi, ya, atau punya tujuan atau niatan yang lain yang kita tidak ketahui. Kalau niat seperti yang saya katakan hanya untuk depopulasi, kenapa? Ya, ingat, di dalam depopulasi ada satu perintah yang dilanggar, yaitu jangan membunuh. Sekalipun itu tidak secara langsung, ya, tetapi dengan penebaran segala virus segala macam, ya, dengan memasukkan, ya, cairan-cairan itu sesuatu hal yang melanggar firman Tuhan, ya. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30.
Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya.